Halo pemirsa sahabat Eljon, kembali lagi dengan saya Bagas. Kita masih dalam program Indonesia Business Forum. Nah, kita masih dalam topik yang sama, masih dengan drama Korea nih. Ada apa dengan drama Korea dalam perusahaan? Oke, dan untuk kita juga kita telah terhubung dengan Bapak Benny Cuaca yang merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity dan Performance Mentoring. Halo Pak Benny. Halo Bro Bagas sama Eljon. Oke, Pak Benny, terima kasih. Kita masih terhubung ya, Pak ya. Siap. Kita masih bahas topik kita hari ini, serial drama Korea, kejamnya perusahaan dibanding Ibu Tiri ya, Pak ya. Betul ya, Pak? betul, Bro. Betul. Tadi kita sudah bahas banyak ya, Pak ya, mengenai apa saja yang terjadi dan impact-nya juga mempengaruhi productivity dan business impact ya, Pak ya. Siap, betul sekali. Pak Benny, ada tambahan dulu Pak sedikit mengenai apa saja sih impact-nya terhadap bisnis Pak dengan adanya drama-drama internal Pak dalam perusahaan. Oke, bisnis impact-nya sudah pasti Bro Bagas ada dua kan. Kalau kita kan kepengen bisnis impact yang positif, perusahaan bertumbuh secara bisnis ya. Kalau ada drama Korea tadi sudah pasti bisnis impact-nya bertumbuh, tapi kemana tumbuhnya negatif? Negatif itu apa? Hilangnya proyek-proyek yang sebesar kita dapatin, hilangnya tender-tender. Karena kan satu kesatuan Bro. Kalau kita dapatin suatu tender, salesnya dapatin suatu order, jika operasionalnya nggak mau dukung gimana? Nggak jalan, nggak terjadi operasional excellent. Kalau operasional excellent nggak jalan, operasional excellent itu mandul, maka itu adalah cara tercepat dan paling efektif membuat perusahaan bangkrut. Itu sudah pasti. Okay. Nah, kalau sudah operasional excellent nggak jalan, terus orang finance-nya juga nggak mau dukung itu proyek tadi, buat invoicing dengan lambat. Ya harusnya ada cost yang bisa dia kontrol, dia nggak mau cost kontrol gitu lakukan di situ misalnya. Ya sudah, apa yang terjadi kira-kira itu Bro Bagas? Itu pecah semua itu. Oke, berarti memang sangat banyak ya Pak ya dampaknya apabila terjadi drama dalam internal perusahaan ya Pak ya. Betul. Ya kita tidak fokus ke situ, namun fokus untuk membangun perusahaan ya Pak ya. Setuju. Pak, sekarang kita masuk ke visi misi CEO, bukan visi misi perorangan nih Pak. Nah, ini sekarang kita masuk ke pembahasan sekarang bagaimana yang tadi perusahaan-perusahaan tadi, ya organisasi atau corporate tadi, kita kan ngomong tadi seperti ini Bro Bagas ya, Sahabat John. Pasti itu ada drama terjadi dalam suatu organisasi, nggak mungkin nggak ada. Ya, itu so pasti. Cuma bagaimana kita bisa memanage drama tadi, memanage konflik tadi, ya manajemen konflik kita lakukan, kita manage konflik tadi, sehingga tetap memberikan bisnis impact yang positif, kan gitu poinnya. Pak Benny bisa nggak hilangkan drama dalam satu perusahaan tadi jadi nol? Jadi nggak ada drama sama sekali Pak Benny? Nggak bisa. Nggak akan mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Selagi manusia terdiri dari darah dan daging dan ada hawa nafsu, pasti drama akan terjadi. So pasti itu Bro. So pasti. Nah, sekarang bagaimana kita memanage konflik tadi kan ya? Nah, saya meminjam istilahnya Pak Jokowi ya, presiden kita. Pak Jokowi pernah mengatakan seperti ini. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Ya, gitu ya. Nah, di sini adalah sama, tidak ada visi misi daripada direktur-direktur yang lain atau divisi head yang lain atau manajer yang lain. Yang ada cuma satu, visinya daripada seorang direktur utama CEO. Jadi cuma satu visi. Bro Bagas bisa ngebaikin nggak kira-kira nih Bro Bagas sama Erjo? Di satu kapal itu nakodanya itu ada misalnya 10. Nakodanya ada 10 di satu kapal itu. Kira-kira kapal itu mau dibawa kemana, Bro? Visi misi ada 10 gitu loh. Mau dibawa kemana? Setiap orang itu beda-beda visi misinya. Terbagi-bagi nanti itunya kapalnya. Terbagi-bagi. Akhirnya gak jalan-jalan kan? Gak jalan-jalan, satu mau ke utara, enggak, saya mau ke selatan, satu mau ke timur, enggak, saya mau ke barat, misalnya gitu. Akhirnya gak jalan-jalan, malah tertarik mundur itu loh. Nah, makanya kita sepakat dengan nama apa? Satu visi misi yang harus semua orang taatin, yang harus semua orang eksekusi, yaitu visi misi dari siapa? CEO. Visi misi dari siapa? Shareholder tadi, pemegang saham tadi. Visi misi dari direktur utama tadi, dialah yang harus memberikan suatu visi misi gambaran tadi. Sudah stop. Yang lain cuma boleh melakukan adalah strategi untuk mencapai visi misi tadi.
Jadi direksi-direksi yang lain tadi itu adalah tugasnya apa tadi berbagai sampai itu membuat strategik sesuai dengan dia punya divisi tadi. Contoh kalau divisi finance, ya udah buat strategic financial performance untuk mencapai visi misi CEO. Orang operasional ya udah sama, membuat strategic operational excellence untuk mencapai visi misi CEO tadi. Strategiknya, caranya betul. Cara mewujudkannya bagaimana, Pak? Nah, Jalan semuanya. gitu. Oke, good. Oke, thank you nih Berbagas ya. Kenapa cara mewujudkan lagi ya? Berarti cara how to execute-nya ya, how to execute-nya. Oke. Jadi gini Berbagas, Pak Beni, visi misi itu semua orang sudah, setiap perusahaan pasti ada Pak. Nggak ada perusahaan yang tidak pakai visi misi. Oke, saya setuju. Pertanyaan saya, apakah visi misi corporate tadi sampai ke level staff, sampai ke bagian pekerjaan office boy, bagian pekerjaan daripada cleaning service tadi, memahamikah visi misi tadi? Membaca bisa, semua orang bisa membaca visi misi tadi. Nangkap ya Berbagas ya. Tapi mengartikan visi misi tadi sesuai dengan job description yang dia miliki, apa yang harus dikerjakan untuk mencapai visi misi tadi, terkadang sering salah diartikan. Bukan berarti si PIC tadi itu ngaco. Kan versinya dia yang artikan. Loh, kalau visinya ini, misinya ini, maka yang harus dilakukan ini loh. Nah, kan menurut dia sendiri kan. Nah, menurut orang lain juga kayak gitu. Menurut dia sendiri, akhirnya sama aja. Akhirnya terbentuklah visi misi individu orang-orang itu tadi. Karena dia mengartikan sendiri, salah ngartikan gitu loh. Jadi nggak bisa kalau visi misi itu tidak benar-benar dipastikan orang itu memahami sampai masuk ke dalam dia punya jiwa. Caranya gimana Pak Beni? Boro-boro kita bicara level staff ya, pekerjaan cleaning service office boy. Kita boleh tanya deh, level-level division head, apa bisa memahami visi misi tadi? Nah, supaya bisa align dan tidak menafsirkan salah tafsir, makanya penting, sekali lagi penting bagi saya, menurut saya ya, itu adalah semuanya harus terukur. Terukur dengan angka-angka yang jelas. Jadi jangan pakai suatu bahasa-bahasa yang bersifat kualitatif. Kalau coba pakai bahasa-bahasa yang bersifat kualitatif, apa yang terjadi? Bro Bagas menafsirkan visi A, apakah salah? Enggak salah, kualitatif kan? Kan berdasarkan pandangannya Bro Bagas. Saya artikan juga nggak salah kan? Tapi apakah itu yang benar-benar mau dicapai CEO tadi? Apakah benar-benar itu yang CEO tadi itu mau mengarahkan kita? Belum tentu. Nah, sekarang kalau sudah seperti itu, kira-kira yang ngaco, yang salah, level eksekusinya, atau top levelnya yang ngaco? Menurut saya ya Berbagas sampai Eljon ya, yang ngaco itu dari top level. Top level tadi itu tidak memberikan suatu gambaran kuantitas yang clear. Yang mau dicapai itu apa? Nah, makanya saya selalu ngomong, ya, saya selalu melakukan proses mentoring itu apa? Oke, Bapak punya visi misi, good. Kita tes saja, Pak, Bu, saya bilang ya sama business owner. Apakah level staff memahami visi misi Bapak tadi? Tak panggil level staffnya Berbagas, sampai Eljon. Saya panggil. Coba artikan menurut kamu apa arti visi misi yang dikepengenkan perusahaan ini? Menurut saya itu seperti ini loh, Pak. Nah, 1, 2, 3, 4. Saya panggil semuanya. Contoh ada 5 orang yang saya panggil. 5 berbeda menafsirkan tadi. Berbeda semua ya, Pak ya. Nah, di situ baru akhirnya apa endingnya? Cara solusinya seperti apa? Buatlah. Kan visi misi biasa kita kan maunya untuk mencapai dalam waktu strategik jangka panjang 5 tahun, contoh. Nah, 5 tahun tadi itu kita buatlah secara terukur. Sehingga semua orang tahu. Contoh, yang kita buat itu apa? Saya selalu menekankan itu adalah namanya KPI corporate. Key Performance Indicator Corporate, target corporate per tahun. Nah, target corporate per tahun tadi itu yang mau dicapai apa? Dalam bentuk angka. Dan kalau bisa targetnya jangan target dari 1 sampai 100. Itu juga orang nggak akan tahu. Fokus. Tahun ini saya mau mencapai misalnya 4 poin, 5 poin. Ya kan? Tahun depan, tahun kedua 5 poin lagi, tahun ketiga 5 poin lagi. Jadi fokus gitu loh buat prioritasnya. Ya Pak ya, per tahun mungkin ada berapa per agenda gitu ya, biar tidak terpecah ya Pak ya. Nah, setelah dapat itu kan Berbagas, kan sudah dapat KPI corporate tadi. Nah, setelah jelas KPI corporate tadi, tolong KPI-nya divisi masing-masing division head tadi itu, ya, di-align-kan dengan KPI corporate tadi. Di-align-kan. Jadi misalnya contoh, revenue maunya 1T. Contoh kan. Nah,
kira-kira apa yang harus saya lakukan dari sisi finance supaya bisa mendukung terwujudnya revenue 1T. Apa yang harus saya lakukan misalnya dari sisi operasional supaya mendukung terwujudnya revenue 1T. Buat lagi ukuran lagi, kuantitatif lagi. Jangan kualitatif, seluruhnya terukur. Betul, Bro. Agak rinci. Oke. Iya. Oke, baik, setuju sekali saya Pak Benny. Namun setelah ini kita jeda dulu ya Pak ya. Akan kita bahas lebih jauh di segmen berikutnya. Untuk itu sahabat Eljon, yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Business Forum. Eits, sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.